Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Aranta dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab ayat jurnal penutup. Di sini ada 6 anggota. Yang pertama 1. Arsa Aprilia Rahma. Yang kedua Dianita Indasari. Yang ketiga Dina Novitasari. Yang keempat Muhammad Ramadhani. Yang kelima Muhammad Roy Arbain. Yang keenam Fius Ilanijar. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Tahapan membuat jurnal penutup. Yang pertama, 1. Menutup akun pendapatan pada saldo kredit. Yang kedua, menutup akun beban pada saldo debit. Yang ketiga, menutup saldo akun ikhtiar laba rugi. Yang keempat, menutup akun brief bagi pemilik. A. Menutup akun pendapatan. Menutup akun pendapatan yaitu dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtiar laba rugi sejumlah saldo akhir akun pendapatan. B. Menutup akun beban, yaitu dengan cara mendebit akun ikhtiar laba rugi dan mengkredit akun beban rugi sejumlah saldo akhir akun beban. C. Menutup akun ikhtiar laba rugi. Ada 2 opsi, yaitu 1. Apabila memperoleh laba, yaitu dengan cara mendebit akun ikhtiar laba rugi dan mengkredit akun modal. Yang kedua, apabila mengalami rugi, yaitu dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtiar. D. Menutup akun prive. Menutup akun prive yaitu dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Adapun contoh-contoh soal terkait dengan ayat jurnal penutup. Langkah yang dilakukan yang pertama yaitu menjurnal umum. Pada tanggal 2 bulan 5 2016, sebagai setoran modal pendirian Adi Busana diserahkan bangunan ruko beserta tanahnya masing-masing seharga 60 juta dan 35 juta. Pada tanggal 2 bulan 5 2016 masuk ke dalam nama akun bangunan ruko yang masuk di debit sebesar 60 juta dan tanah masuk di debit sebesar 35 juta. Dan yang akun ketiga yaitu modal masuk ke kredit 95 juta. Pada tanggal 6 bulan 5 2016, Adi menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta untuk tambahan setoran modal. Masuk ke dalam akun kas sebesar 20 juta di debit dan modal sebesar 20 juta di kredit. Pada tanggal 10 bulan 5, Adi Busana membeli peralatan usaha secara kredit di toko Mentari seharga 12 juta. Masuk ke dalam akun peralatan usaha sebesar 12 juta di debit dan utang usaha sebesar 12 juta di kredit. Pada tanggal 15 bulan 5 2016, pengajuan kredit Adi disetujui dan Adi Busana mendapat kredit usaha dari Bank Veteran sebesar 25 juta dengan jaminan tanah yang masuk ke dalam akun kas sebesar 25 juta di debit dan utang bank di kredit sebesar 25 juta. Pada tanggal 17, Adi Busana memperoleh pendapatan jasa atas penjahitan 4 baju sebesar 1.650.000 yang dibayar secara tunai sebesar 650.000 dari sisanya kredit dimasukkan ke dalam akun kas sebesar 650 di debit, piutang usaha 1 juta di debit, pendapatan usaha 1.650 di kredit.
Pada tanggal 19 Adi Busana membayar sebagian utangnya kepada toko Mentari sebesar 5 juta. Masuk ke dalam akun utang usaha sebesar 5 juta di debit dan kas sebesar 5 juta di kredit. Pada tanggal 22, Adi mengambil uang tunai dari kas Adi Busana sebesar 4.500.000 untuk kepentingan pribadi masuk ke dalam kas priv sebesar 4.500.000 di debit dan kas sebesar 4.500.000 di kredit. Pada tanggal 24, Adi Busana membayar beban usaha berupa beban gaji sebesar 900.000 serta beban iklan sebesar 250 yang mana masuk ke dalam akun beban gaji sebesar 900.000, beban iklan 250 yang keduanya sama-sama di debit dan akun kas sebesar 1.150.000 di kredit. Pada tanggal 29, Adi Busana menerima sebagian pembayaran atas jahitan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2016 sebesar 450.000 masuk ke dalam akun kas sebesar 450 di debit, piutang usaha di kredit. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam jurnal umum, kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana format akunnya sebagai kas, piutang usaha, bangunan, tanah, peralatan usaha, utang bank, utang usaha, modal Adi, priv Adi, pendapatan jasa, beban gaji, dan beban iklan. Di mana saldo terakhir akun kas sebesar 35.450 di debit dan akun piutang usaha sebesar 550 di debit. Akun bangunan sebesar 60.000 di debit. Akun tanah saldo akhirnya sebesar 35.000 di debit. Peralatan usaha saldo akhirnya 12.000 di debit. Akun utang bank saldo akhirnya 25.000 di kredit. Akun utang usaha saldo akhirnya 7.000 di kredit. Akun modal Adi saldo akhirnya 115.000 di kredit. Priv Adi saldo akhirnya 4.500 di debit. Akun pendapatan jasa saldo akhirnya sebesar 1.650 di kredit. Akun beban gaji saldo akhirnya 900 di debit. Akun beban iklan saldo akhirnya 250 di debit. Setelah membuat jurnal umum dan buku besar, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Semua akun dimasukkan dan dijumlahkan ke dalam neraca saldo, di mana akun kas berada di debit berjumlah 30.450 juta dan piutang usaha berada di debit berjumlah 550 juta, bangunan berada di debit berjumlah 60 juta, tanah berada di debit berjumlah 35 juta, peralatan usaha berada di debit berjumlah 12 juta, utang bank berada di kredit berjumlah 25 juta, utang usaha berada di kredit berjumlah 7 juta, modal Adi berada di kredit berjumlah 115 juta, modal priv Adi berada di debit berjumlah 4.500.000, pendapatan usaha berada di kredit berjumlah 1.650.000, beban gaji berada di debit berjumlah 900.000, beban iklan berada di debit berjumlah 250.000, yang mana total seimbang yaitu debit 148.650.000 dan di kredit 148.650.000. Langkah selanjutnya yaitu
membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Mei 2016. Di akun beban gaji sebesar 350 di debit dan akun utang gaji sebesar 350 di kredit. Akun beban penyusutan bangunan di debit sebesar 200 di akun akumulasi penyusutan bangunan di kredit 200. Beban iklan di debit 150, utang iklan di kredit 150. Beban penyusutan peralatan di debit 18.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 18.000. Langkah selanjutnya adalah membuat neraca lajur, di mana neraca lajur ada 5 tabel, yaitu daftar saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan terakhir adalah neraca. Tabel pertama yaitu daftar saldo. Nama akunnya adalah 1 kas sebesar 35.450 di debit. Kedua, piutang usaha 550 di debit. Ketiga, bangunan 60.000 di debit. Yang keempat, tanah 35.000 di debit. Yang kelima, peralatan usaha 12.000 di debit. Yang keenam, utang bank 25.000 di kredit. Utang usaha 7.000 di kredit. Modal AD 115.000 di kredit. Prive AD 4.500 di debit. Pendapatan jasa 1.650 di kredit. Beban gaji 900 di debit. Beban iklan 250 di debit. Yang kedua, penyesuaian. Di penyesuaian ada beban gaji 350 di debit. Beban iklan 150 di debit. Utang gaji 350 di kredit. Beban penyusutan bangunan 200 di debit. Akumulasi penyataan bangunan 200 di kredit. Beban penyusutan peralatan 18 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 18 di kredit. Yang ketiga, neraca saldo setelah penyesuaian. Ada kas sebesar 35.450 di debit. Piutang usaha 550 di debit. Bangunan 60.000 di debit. Tanah 35.000 di debit. Peralatan usaha 12.000 di debit. Utang bank 25.000 di kredit. Utang usaha 7.000 di kredit. Modal AD 115.000 di kredit. Prive AD 4.500 di debit. Pendapatan jasa 1.650 di kredit. Beban gaji 1.250 di debit. Beban iklan 400 di debit. Utang gaji 350 di kredit. Beban penyusutan bangunan 200 di debit. Utang iklan 200 di kredit. Utang iklan 150 di kredit. Beban penyusutan peralatan 18 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan 18 di kredit. Yang keempat, laporan laba rugi. Pendapatan jasa 1.650 di kredit. Beban gaji 1.250 di debit. Beban iklan 400 di debit.
beban penyusutan bangunan 200 di debit, beban penyusutan peralatan 18 di debit, dan yang terakhir adalah neraca. Di neraca ada kas sebesar 35.450 di debit, piutang usaha 500 di debit, bangunan 60.000 di debit, tanah 35.000 di debit, peralatan usaha 12.000 di debit, utang bank 25.000 di kredit, utang usaha 7.000 di kredit, modal AD 115.000 di kredit, prive AD 4.500, utang gaji 350 di kredit, akumulasi penyusutan bangunan 200 di kredit, utang iklan 150 di kredit, akumulasi penyusutan peralatan 18 di kredit. Laporan keuangan Adibusana per 31 Mei 2016 dibagi menjadi dua, aktiva dan kewajiban modal. Yang pertama aktiva, 1 kas yang berjumlah 35.450.000. Yang kedua piutang usaha yang berjumlah 550. Yang ketiga bangunan yang berjumlah 60 juta rupiah. Yang keempat akumulasi penyusunan bangunan yang berjumlah 200.000. Yang kelima peralatan usaha yang berjumlah 12 juta rupiah. Yang ketujuh akumulasi penyusunan peralatan yang berjumlah 18.000. Tanah yang berjumlah 35 juta rupiah. Total aktiva yaitu 142.782.000. Selanjutnya kewajiban dan modal. Yang pertama kewajiban utang bank yang berjumlah 25 juta. Yang kedua utang usaha yang berjumlah 7 juta rupiah. Yang ketiga utang gaji yang berjumlah 350.000. Yang keempat utang iklan yang berjumlah 150.000. Total kewajiban semuanya yang berjumlah 32.500.000 rupiah. Selanjutnya modal AD berjumlah 110.282.000. Total kewajiban dan modal yaitu 142.782.000. Laporan laba rugi Adibusana untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2016. Pendapatan jasa sejumlah 1.650.000. Beban usaha yaitu beban gaji sejumlah 1.250.000. Beban iklan sejumlah 400.000. Beban penyusutan bangunan sejumlah 200.000. Beban penyusutan peralatan sejumlah 800.000. Jika dijumlah hasilnya 1.868.000. Jika mencari rugi bersih, beban usaha dikurangi beban jasa, ditemukan nilai sejumlah 218.000. Laporan perubahan modal untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2016. Modal AD 2 Mei 2016 sebesar 1.015.000. Rugi bersih sebesar 218.000. Pengambilan priv sebesar 4.500.000. Kemudian dijumlahkan yaitu sebesar 4.718.000. Modal AD 110.282.000.
Yang terakhir yaitu membuat jurnal penutup. Langkah yang pertama dalam membuat jurnal penutup yaitu 1. Menutup pendapatan. Pendapatan yaitu ada 2, pendapatan usaha dan ikhtiar laba rugi. Pendapatan usaha masuk di debit sebesar 1.650.000, ikhtiar laba rugi masuk di kredit 1.650.000, masuk di kredit. Langkah kedua yaitu menutup beban. Akun beban ada 5, yaitu ikhtiar laba rugi sebesar 1.868.000 di debit, beban gaji sebesar 1.250.000 di kredit, beban iklan sebesar 400.000 di kredit, beban penyusutan bangunan 200.000 di kredit, beban penyusutan peralatan 18.000 di kredit. Langkah ketiga yaitu menutup rugi bersih, yaitu modal sebesar 218.000 di debit, ikhtiar laba rugi masuk di kredit sebesar 218.000. Langkah keempat yaitu menutup PRIF, modal sebesar 4.500.000 di debit, PRIF 4.500.000 di kredit. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata maupun lisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.